Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rekan-rekan himami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, salah seorang ulama di Makkatul Mukarramah di Rusaifah, dalam bukunya Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah syariatnya Raf'ul Isr atau Raf'ul Haraj, tidak membebani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim, dan dibuang beban-beban serta belenggu yang ada pada mereka. Syariat Islam syariat yang paling mudah dilakukan, dalam pengertian setiap orang pasti bisa melaksanakan kewajibannya, karena dalam syariat Islam selalu ada pilihan. Kita mengenal ada yang namanya azimah, ada juga yang namanya rukhsah. Azimah hukum asli, rukhsah adalah keringanan. Di bulan Ramadan, orang yang sudah balik, yang sehat, yang mampu berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bagi orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa akan menyebabkan bahaya bagi dia atau menyebabkan terlambatnya kesembuhan, maka orang seperti ini akan mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa dan bisa mengqadha'nya di bulan-bulan yang lain. Begitu juga orang yang musafir, orang yang bepergian dalam jarak tertentu yang telah ditentukan dalam fikih, boleh bagi dia untuk berbuka puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mengqadha' di bulan-bulan berikutnya. Begitu halnya juga dengan sholat jamaah di masjid, sebagaimana tema yang diberikan kepada saya. Seperti kita ketahui bahwa sholat berjamaah di masjid, meskipun ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, tapi semuanya sepakat bahwa sholat berjamaah di masjid dianjurkan. Ada yang mengatakan sifat hukumnya itu wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan juga fardu kifayah. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa memang sudah sepatutnya kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid sebagai bentuk syiar Islam. Nabi dalam sabdanya menyebutkan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. Ulama mengatakan bahwa la sholata di sini bukan berarti tidak sah, tetapi tidak sempurna bagi tetangga masjid yang tidak sholat di dalam masjid. Namun pada keadaan tertentu, tentu hukum juga akan mengikuti. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk mengganti lafaz azan menjadi shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena apa? Karena saat itu terjadi hujan lebat di Madinah yang waktu itu belum diaspal jalannya, sehingga menimbulkan becek penuh dengan lumpur. Kalau orang saat itu memaksakan diri untuk sholat di masjid, sholat jamaah di masjid, maka akan membahayakan dirinya. Begitu juga dengan konteks sekarang. Sekarang ini mungkin ilatnya, konteksnya bukan hujan lebat, bukan tanah yang berlumpur, bukan tanah yang becek, tetapi adanya pandemi virus COVID-19
Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah banyak sekali dan sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tentu berkumpulnya orang banyak akan berpotensi menyebarkan virus ini. Kita tidak tahu apakah kita yang tertular atau justru kita yang menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, yang perlu dipahami, yang dilarang bukan sholat berjamaahnya, tetapi berkumpulnya orang dalam satu tempat yang menyebabkan berpotensinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, di bulan puasa tahun 1441 Hijriah ini, dengan tetap memuliakan bulan Ramadan, kita bisa sholat jamaah di rumah dengan istri, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga yang lainnya, bertadarus di rumah, juga melakukan amal-amal kebaikan lain juga di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.